Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus ledakan penduduk, peningkatan stagflasi, dan agregat supply dari sudut pandang makroekonomi. Saya Syifa Almudalipa. Di sini saya buat presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Wala Erpurini, SEMM. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya terlambat mengerjakannya karena selama 2 minggu ini kondisi kesehatan yang sedang menurun saya dan keluarga saya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada cuplikan dari artikelnya, implikasi makroekonomi dari ledakan penduduk dunia. Pada pertengahan November 2022, PBB memperkirakan penduduk dunia akan mencapai 8 miliar jiwa. Jumlah penduduk yang kian besar ini berimplikasi luas bagi perekonomian makro dunia. Perlu sejumlah langkah antisipasi agar berbagai proyeksi persoalan dapat termitigasi secara optimal. Dalam buku Pembangunan Ekonomi, di dunia ketiga karya Michel Todaro, seorang profesor ilmu dari New York University menyebutkan bahwa permasalahan pertumbuhan penduduk memiliki dua makna. Pertama, pertumbuhan bukan sebagai masalah sebenarnya, dan yang kedua, pertumbuhan sebagai penyebab masalah sesungguhnya. Implikasi makroekonomi dari ledakan penduduk dunia. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karena itu, produksi marginal akan mengalami penurunan. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Di sini ada faktor-faktor penyebab ledakan penduduk. Yang pertama, angka kematian menurun. Yang kedua, angka kelahiran semakin meningkat. Yang ketiga, adanya pernikahan di usia muda. Nah, dari dampak ledakan penduduk sendiri saya membaginya ke dalam dua, dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positifnya sumber daya manusia menjadi melimpah ruah sehingga tersedia banyak untuk kebutuhan industri dan semacamnya. Sumber daya manusia sendiri adalah faktor yang penting karena merupakan agen perubahan. Yang kedua, dampak negatifnya. Ledakan penduduk yang tidak didukung peningkatan produksi pangan akan berujung pada kondisi kekurangan pangan. Ledakan penduduk memicu kriminalitas, karena kan kekurangan yang tadi berhubungan dengan faktor yang pertama. Ledakan penduduk akan meningkatkan angka kemiskinan. Ledakan penduduk membuat kebutuhan akan ruang juga turut meningkat. Ledakan penduduk akan menambah beban pemerintah dan menghambat pembangunan terhadap ekonomi. Penyelesaian atas kasus ledakan penduduk dunia dari sisi ekonomi makro. Secara teoritis, penduduk dapat menjadi model dan sekaligus penghambat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif harus memperhatikan kualitas penduduk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan banyak masalah seperti masalah sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan
dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kepadatan persebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan yang serupa. Kedua hal tersebut tentu saja perlu mendapatkan perhatian terkait dengan adanya daya dukung dan daya tampung di suatu lingkungan. Dalam analisisnya, Kuznets-Todaro 2004 mengemukakan 6 karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditempuhi hampir di semua negara, yaitu tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kenaikan produktivitas dan faktor produksi yang tinggi, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, tingkat informasi dan sosial dan ideologi yang tinggi. Pada hal ini, diperlukannya dukungan dari negara untuk mendorong kemajuan bagi negara yang relatif masih berkembang. Dukungan tidak hanya terbatas pada penyediaan bantuan keuangan dan investasi yang sekarang sedang bukan marak ya, sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti kan banyaknya bantuan langsung, tunai, dan banyaknya bantuan usaha melalui BRI Kur Mikro gitu. Tapi itu semua tidak menjamin akan melerai dari kasus permasalahan ekonomi ini, tetapi harus didukung juga dengan kayak pengembangan teknologinya, pengembangan risetnya, dan perbaikan harga riset bahan mentah, dan pemerintah juga harus ikut andil dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, ini 3 komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Gimana caranya persediaan barang ini meningkat terus-menerus? Ya harus ada campur tangan dari pemerintah. Misalkan jangan sampai ada penimbunan barang-barang sehingga menyebabkan kelangkaan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, pemerintah tuh harus menyiapkan stok cadangan, jangan sampai kekurangan gitu. Apa sih yang dulu tuh lumbung, kalau nggak salah ada lumbungnya kayak gitu. Yang kedua, teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan agar kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Pandangan ekonomi teori klasik dan teori ekonomi Keynesiaan, mana yang lebih baik menurut pendapat kalian? Kalau mana yang lebih baik, kayaknya masing-masing teori tersebut mempunyai peran serta masing-masing ya. Teori Keynesiaan merupakan teori yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Teori ini dipercaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang dibutuhkan bantuan. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, masyarakat bekerja, kemudian menghasilkan uang dan membelanjakannya untuk hal-hal yang mereka inginkan. Pengeluaran tersebut merangsang ekonomi dan semuanya berjalan lancar. Tetapi ketika ekonomi menurun, semuanya akan berubah. Bisnis mulai banyak yang tutup dan banyak karyawan yang dipecat. Banyak orang tidak punya uang untuk dibelanjakan dan mereka hanya bisa bertahan dengan apa yang tersisa. Ketika orang-orang berhenti belanja, tentu perekonomian akan kehilangan momentumnya. Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat, sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan intensif ekonomi alami akan cukup membantu pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada dari teori klasik. Teori klasik itu menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk, jumlah stok barang modal,
luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan relatif lebih berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar dan akan mewujudkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Untuk Untuk yang ketiga ada artikel di sini. Ekonomi dunia melambat, KSSK waspadai resiko peningkatan stagflasi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dan meningkatnya risiko stagflasi. Hal ini diikuti ketidakpastian pasar keuangan global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlu perbaikan perekonomian domestik pada triwulan ketiga di Indonesia, yang diproyeksikan masih akan terus berlanjut. Ini ditopang agregat demand sisi domestik, yaitu konsumsi swasta yang kuat tengah menaiki inflasi, investasi non-bangunan yang meningkat, dan kinerja ekspor yang terjaga, ujarnya saat konferensi pers virtual pada hari Kamis tanggal 3 bulan November 2022. Nah, dari artikel di atas, kita harus tahu dulu apa itu stagflasi. Stagflasi dapat didefinisikan sebagai periode inflasi yang dikombinasikan dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB. Umumnya, stagflasi juga terjadi ketika jumlah uang beredar meningkat sementara pasokan dibatasi. Penyebab stagflasi adalah kondisi ekonomi yang melemah dan ditunjukkan dengan angka pengangguran yang tinggi atau stagnasi perekonomian. Di saat yang bersamaan terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga. Biasanya stagflasi terjadi bila pasokan uang di pasar meningkat, sementara jumlah barang atau suplai terbatas. Stagnasi yang muncul ketika kondisi perekonomian tidak berkembang dan ditambah dengan adanya lonjakan inflasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Adapun cara mengatasi stagflasi ini adalah dengan menjaga pertumbuhan ekonomi supaya terus meningkat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Selain itu, penyebab stagflasi adanya kenaikan biaya upah, kebijakan moneter melonjak harga minyak, dan kenaikan gas alam. Stagflasi merupakan wujud dari krisis ekonomi yang menghancurkan seluruh sendi perekonomian dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan. Nah, jika dikaitkan dengan teori Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Ilmu ekonomi Keynesian mempresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran, output, dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikan diri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga upah, adanya penambahan pengeluaran pemerintah untuk menekan pengangguran. Nah, teori Keynesian tidak dapat menyelesaikan masalah stagflasi tadi, sehingga muncullah teori monetaritas yang menyatakan bahwa untuk mengatasi stagflasi yang harus dilakukan adalah dengan mengendalikan inflasinya terlebih dahulu melalui pengendalian volume uang yang beredar.
Setelah inflasi mereda, maka pemerintah membiarkan perekonomian berkembang secara alami. Pemerintah bersama Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang dapat menurunkan tingkat suku bunga, seperti subsidi suku bunga, penurunan suku bunga acuan, peningkatan peran Bank Indonesia, dan relaksasi kredit. Namun sejauh ini kebijakan tersebut dinilai masih belum efektif dalam meredam efek negatif pandemi yang menyebabkan stagflasi. Sarannya dari saya, pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan kebijakan dalam menekan efek negatif pandemi terhadap perekonomian, terutama terhadap potensi munculnya stagflasi ekonomi. Stagnansi pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansioner. Pada situasi abnormal di masa pandemi ini, pemerintah harus mampu merespon kebijakan yang cepat, tetapi dengan memberi ruang pada prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas terhadap berbagai alternatif kebijakan. Artikel selanjutnya ini ada Singapura, kiamat ayam, RI mampu nggak kirim? Singapura telah mengalami krisis ayam setelah Malaysia berhenti mengekspornya. Ini tuh sebenarnya bisa jadi peluang buat kita. Peluangnya di mana ya kita bisa mensuplai ayam tersebut. Tapi Indonesia mampu nggak? Mampu. Di slide selanjutnya ini saya bahas tentang ini pembahasannya dari sisi aggregate supply-nya. Aggregate supply juga dikenal sebagai output total, adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam periode tertentu. Ini diwakili oleh kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Biasanya ada hubungan positif antara aggregate supply dan tingkat harga. Kenaikan harga biasanya merupakan indikator bahwa bisnis harus memperluas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan agregat yang lebih tinggi. Ketika permintaan meningkat di tengah penawaran yang konstan, konsumen bersaing untuk mendapatkan barang yang tersedia dan oleh karena itu membayar harga yang lebih tinggi. Dinamika ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan output untuk menjual lebih banyak barang. Kenaikan pasokan yang diakibatkannya menyebabkan harga menjadi normal dan output tetap tinggi. Menurut ekonomi sisi permintaan, output ditentukan oleh permintaan efektif. Pengeluaran konsumen yang tinggi mengarah pada ekspansi bisnis yang menghasilkan peluang kerja yang lebih besar. Tingkat pekerjaan yang lebih tinggi menciptakan multiplier effect yang selanjutnya mendorong permintaan agregat menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Indonesia pada saat ini mengalami kelebihan pasokan ayam, hingga terdapat jutaan suplai setiap harinya. Maka dari itu, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis untuk melakukan ekspansi dengan melakukan ekspor. Efek dari ekspor tersebut, peternak bisa menambah pasar selain di dalam negeri. Ketika peluang tersebut dimanfaatkan Indonesia, maka tenaga kerja akan terserap, devisa negara bertambah, dan ekonomi semakin membaik. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Mohon maaf juga Ibu terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.